Pernah nggak sih kamu bilang ke dirimu sendiri, andai saja aku tahu hal ini lebih cepat. Kita semua pernah merasa menyesal karena telat sadar dalam beberapa hal. Ada orang yang nyesel karena telat berani ambil peluang bisnis. Ada juga yang nyesel karena telat belajar untuk investasi. Ada juga yang nyesel karena nggak pernah bilang sayang ke orang tuanya. Sampai akhirnya mereka pergi untuk selamanya. Dalam buku yang aku baca yang berjudul 100 Things I Wish I Knew Earlier, itu berisi beberapa pelajaran-pelajaran sederhana, tapi dampaknya bisa mengubah hidup kita. Dan salah satu pelajaran sederhananya itu adalah tentang waktu. Waktu itu nggak bisa diulang, tapi kesalahan bisa diperbaiki. Kita seringkali takut melakukan beberapa hal. Kita seringkali menunggu sampai siap. Tapi kebenarannya kita nggak pernah benar-benar siap. Bayangkan seorang anak kecil belajar naik sepeda. Kalau dia menunggu momen sampai yakin benar-benar nggak jatuh, dia nggak akan pernah benar-benar bisa untuk naik sepeda. Banyak orang juga seperti itu. Ingin mulai usaha, ingin belajar sesuatu yang baru, tapi selalu menunda. Ingin belajar skill baru, tapi selalu bilang nanti. Kita seringkali menunda, ingin perbaiki diri, tapi selalu menunggu momen yang tepat. Padahal waktu terus berjalan. Sementara kesalahan itu bisa diperbaiki, tapi waktu itu nggak bisa diulang. Contoh sederhana. Ada orang yang umurnya 40 tahun baru sadar pentingnya menjaga kesehatan. Baru mulai olahraga ketika badannya sudah nggak ideal. Ketika badannya sudah sakit-sakitan. Dia bisa perbaiki gaya hidupnya. Tapi waktu sehat yang hilang di usia muda nggak akan pernah kembali. Pelajaran kedua adalah tentang validasi dan hidup untuk orang lain. Jangan habiskan energi kita untuk membuktikan diri ke orang yang salah. Banyak orang hidupnya habis untuk mengejar pengakuan. Beli barang mewah bukan karena butuh, tapi supaya dianggap berhasil, supaya dianggap sukses. Posting sesuatu di media sosial bukan karena itu bermakna, tapi karena ingin dilihat keren. Validasi itu seperti air laut. Semakin kita minum, semakin kita haus. Nggak akan pernah membuat kita itu cukup. Nggak akan pernah membuat kita itu puas. Contohnya, ada orang yang kerja keras, banting tulang, siang malam. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membuktikan pada orang yang dulu meremehkannya. Tapi ketika dia berhasil, orang itu bahkan nggak peduli sama sekali. Yang tersisa hanyalah capek, kelelahan, dan kebahagiaan sejati itu datang saat kita hidup sesuai nilai diri kita sendiri, bukan atas standar orang lain. Pelajaran ketiga, mengendalikan respon, bukan orang. Kamu nggak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukanmu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu merespon. Terkadang hidup ini penuh orang-orang yang toksik. Ada orang yang meremehkan, menolak, bahkan mungkin sampai menyakiti kita. Tapi ingat, kendali ada di tangan kita.
Contoh sederhananya, seorang pembisnis dihina saat awal merintis, diremehkan. Kalau dia balas dengan emosi, mungkin dia berhenti, mungkin dia gak bakal lanjut. Tapi karena dia memilih merespon dengan tenang, menjadikannya sebuah motivasi, akhirnya dia berhasil. Respon kita itu lebih menentukan hidup kita dibanding ucapan orang lain. Pelajaran keempat, tentang penyesalan dan masa lalu. Terkadang hidup terlalu singkat untuk dihabiskan menyesali masa lalu. Seandainya aku mulai lebih awal, seandainya aku mulai usaha lebih cepat, seandainya waktu itu aku belajar lebih giat, seandainya aku berani ambil resiko, tapi seandainya nggak akan pernah mengubah apapun. Contoh, ada seseorang yang dulu jatuh dalam investasi bodong. Kemudian dia rugi besar. Dia bisa saja tenggelam dalam penyesalan, tapi dia memilih belajar dari kegagalan. Sekarang dia jadi investor yang lebih bijak, dan masa lalu itu guru, bukan penjara. Pelajaran kelima, terkadang hal-hal kecil itu berdampak besar. Kadang yang paling kita sesali bukan hal besar, tapi hal kecil yang kita abaikan. Dalam buku ini ada banyak pengingat. Sehat itu investasi. Jangan tunggu sakit baru sadar. Uang itu bisa dicari, tapi waktu bersama orang tersayang nggak akan pernah kembali. Belajarlah mendengarkan. Terkadang orang bijak itu biasanya lebih banyak diam daripada bicaranya. Dan setelah kita bahas hal-hal kecil yang sering diremehkan tentang kesehatan, waktu, kebiasaan mendengarkan, kita jadi sadar satu hal. Ternyata hidup ini bukan tentang melakukan hal besar sekali waktu, tapi tentang konsisten pada hal-hal kecil setiap hari. Nah, pelajaran ini bukan cuma teori. Banyak tokoh-tokoh yang membuktikannya. Mereka bukan langsung sukses, mereka pun jatuh. Mereka pernah gagal, ditolak. Tapi bedanya mereka nggak pernah berhenti untuk terus mencoba, terus belajar. Dan ini membuat aku sadar bahwa prinsip dari buku 100 Things I Wish I Knew Earlier itu bukan sekedar kata-kata, tapi memang benar. Waktu itu nggak bisa diulang, tapi kesalahan bisa diperbaiki. Dan yang terpenting, penolakan bukan akhir dari cerita. Justru awal dari perjalanan yang lebih besar. Dari kisah-kisah itu, kita belajar satu hal penting. Semua orang besar itu pernah gagal, pernah ditolak, pernah jatuh. Bedanya, mereka memilih untuk tidak berhenti. Mereka terus belajar dan mencoba. Dan kalau mereka saja bisa bangkit dari kegagalan yang sebesar itu, apa alasan kita untuk menyerah hanya karena masalah-masalah sepele, kecil? Pada akhirnya, buku 100 Things I Wish I Knew Earlier itu bukan hanya tentang mengumpulkan 1000 pelajaran, tapi tentang berani mengambil satu langkah kecil hari ini.
Karena satu langkah itu bisa mengubah ribuan langkah ke depan. Jadi, mari kita renungkan sebentar. Dari semua pelajaran ini, ada beberapa hal yang paling penting untuk kita pegang erat, kita jadikan prinsip. Jangan pernah menunda. Mulai sekarang juga. Jangan hidup demi validasi orang lain. Kendalikan respon, bukan orang lain. Dan jangan pernah tenggelam dalam penyesalan yang panjang, karena waktu itu terus berjalan. Dan hargailah hal-hal kecil sebelum mereka itu berubah jadi penyesalan yang besar. Kadang hidup ini singkat. Kita nggak butuh 1000 alasan untuk berubah. Kita hanya butuh satu keberanian kecil untuk hari ini dan seterusnya. Jadi, setelah semua cerita, semua pelajaran, dan semua renungan ini, kita sampai pada satu kesimpulan sederhana. Hidup ini terlalu singkat kalau hanya dipakai untuk menunda atau membuktikan diri pada orang yang salah dan terjebak dalam penyesalan. Ingatlah, waktu itu nggak bisa diulang, tapi kesalahan bisa diperbaiki. Ingatlah, kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respon kita. Ingatlah, hal-hal kecil yang sering kita abaikan bisa jadi hal besar yang kita akan sesali esok hari nanti. Kalau ada satu hal yang bisa kita lakukan sekarang, bukan besok, bukan nanti, mulailah melangkah sekarang juga. Karena mungkin hal-hal kecil, hal-hal sederhana, tapi langkah itu bisa jadi awal dari perubahan hidup kita, awal dari kemajuan kita. Dan percayalah, kamu nggak perlu menunggu 1000 pelajaran untuk berubah. Cukup satu pelajaran hari ini untuk mengubah ribuan langkah ke depan.